Selamat datang di channel Pak Agung. Kali ini kita akan mempelajari dimensi 3 yang fokus pada kedudukan titik, garis, dan bidang. Silahkan tekan tombol subscribe berikut loncengnya agar tidak ketinggalan update. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Dimensi 3. Dimensi 3 terdiri dari unsur-unsur berikut: titik, garis, bidang, dan ruang. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran panjang, lebar, maupun ketebalan atau tak berdimensi, dan hanya memiliki posisi. Titik disimbolkan dengan noktah dan biasanya diberi nama dengan huruf besar atau kapital. Misalnya A, B, C, D, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi, kita lihat letak SMK BTB Juwana pada peta berikut. Semakin diperbesar skala, semakin tidak terlihat. Tetapi letak atau lokasinya tetap ada, dan tidak berubah. Garis adalah himpunan titik yang membentuk kurva lurus, tak terhingga panjangnya, tidak memiliki ketebalan sebagaimana titik, dan tidak mempunyai ujung. Garis dapat dibentuk dari dua titik. Dua titik atau lebih yang terletak pada garis yang sama disebut kolinear atau garis. Garis biasanya diberi nama dengan huruf Latin atau kecil. Bagian dari garis ada dua macam, yaitu ruas garis atau segmen, dan sinar garis. Ruas garis adalah himpunan titik-titik yang terletak di antara titik pangkal dan titik ujung. Sinar garis adalah bagian dari garis yang memuat suatu titik sebagai titik pangkal dan semua titik-titik di sisi yang lain. Sinar garis memiliki titik pangkal, tetapi tidak memiliki ujung. Bidang. Bidang dapat dianggap juga sebagai himpunan titik-titik yang memanjang dan melebar tanpa batas, datar, serta tidak memiliki ketebalan. Bidang dapat dibentuk dari minimal 3 buah titik. Bidang yang dibatasi oleh titik biasanya diberi nama dengan titik yang membentuknya. Misalnya bidang ABC, PQRS, KLMNO, dan sebagainya. Ruang. Ruang merupakan himpunan titik-titik yang menyebar ke segala arah. Ruang memiliki panjang, lebar, dan ketebalan. Ruang dapat dibentuk dari paling sedikit 4 titik. Ruang yang dibatasi dengan garis dan titik disebut dengan bangun ruang. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita akan membahas kedudukan objek dimensi 3 yang meliputi kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan antara dua garis, kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan dua bidang. Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Perhatikan tayangan berikut. Terdapat titik A, titik B, titik C.
dan garis sel. Pada tayangan tersebut, garis sel melalui titik A dan titik B, tetapi tidak melalui titik C. Kita bisa katakan titik A dan titik B terletak pada garis sel, dan titik C tidak terletak pada garis sel. Kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ada dua macam, yaitu titik terletak pada bidang dan titik tidak terletak pada bidang. Misalnya dipunyai 5 titik, yaitu titik B, C, D, E, dan F. Kemudian dibuat sebuah bidang melalui titik B, C, dan E. Perhatikan tayangan berikut. Dari tayangan tersebut nampak bahwa titik B, titik C, dan titik E terletak pada bidang. Sedangkan titik D dan titik F tidak terletak pada bidang. Ketiga, kedudukan antara dua garis. Kedudukan antara dua garis ada 4 macam, yaitu 1. Sejajar, 2. Berpotongan, 3. Berhimpit, dan 4. Bersilangan. Garis-garis sejajar adalah garis-garis pada suatu bidang yang sama yang tidak berpotongan. Garis-garis tersebut mempunyai arah yang sama. Misalnya, diberikan sebuah bangun persegi panjang ABCD. Ruas garis AB terletak pada bidang ABCD. Ruas garis CD juga terletak pada bidang ABCD. Keduanya tidak berpotongan dan mempunyai arah yang sama, sehingga ruas garis AB dan CD dikatakan sejajar. Garis-garis berpotongan adalah dua garis yang memiliki satu titik persekutuan. Jadi, perpotongan dari dua garis adalah berupa titik. Perhatikan contoh, garis L dan garis G berpotongan di satu titik, yaitu titik P. Titik P merupakan titik persekutuan dari garis L dan garis G. Garis-garis yang saling berhimpit adalah garis-garis yang semua titik-titik penyusunnya sama dan seletak. Garis-garis bersilangan. Jika dua garis berada pada dua bidang yang berbeda, mempunyai arah yang berbeda, dan tidak memiliki titik persekutuan. Mari kita simak penjelasan berikut. Dipunyai dua bidang, yaitu bidang A, B, H, E, dan C, D, G, F. Pada bidang A, B, H, E ditarik ruas garis HB, dan pada bidang C, D, G, F ditarik ruas garis DF. Perhatikan ruas garis HB dan ruas garis DF. Kedua ruas garis tersebut memiliki arah yang berbeda, tetapi tidak pernah bertemu di satu titik, meskipun diperpanjang sampai tak hingga panjangnya.
Keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang terdiri dari 1. Garis sejajar dengan bidang. 2. Garis terletak pada bidang. 3. Garis menembus bidang. Garis sejajar dengan bidang yaitu kedudukan di mana garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan walaupun sudah diperpanjang sampai tak terhingga. Sebagai contoh, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Garis FG sejajar dengan bidang A, B, C, D. Garis menembus bidang. Garis dikatakan menembus bidang jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, kita punya bidang ABCD. Kemudian suatu garis G menembus bidang ABCD di suatu titik. Misal, titik P. Garis terletak pada bidang. Garis dikatakan terletak pada bidang jika semua titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Contohnya, ruas garis HB pada bidang ABHE dan ruas garis DF pada bidang DCFG. Kelima, kedudukan dua bidang. Kedudukan dua bidang terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Dua bidang sejajar. 2. Dua bidang berpotongan. 3. Dua bidang berhimpitan. Dua bidang sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika keduanya tidak memiliki titik persekutuan. Perhatikan kubus ABCDEFGH. Bidang alas ABCD dengan bidang bagian atas kubus, yaitu bidang EFGH sejajar, tidak bertemu di satu titik. Dua bidang berpotongan. Dua bidang mempunyai sebuah garis persekutuan atau dapat dikatakan bahwa perpotongan dua bidang berupa garis. Perhatikan bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Kita hilangkan beberapa sisi kubus, sehingga tersisa sisi A, B, C, D, dan D, C, G, H. Sisi atau bidang A, B, C, D, dan bidang D, C, G, H bertemu pada satu garis, yaitu ruas garis DC. Bisa dikatakan bahwa garis DC adalah garis persekutuan antara A, B, C, D, dan D, C, G, H, sehingga dapat dikatakan bahwa bidang A, B, C, D, dan bidang D, C, G, H berpotongan di ruas garis CD. Dua bidang berhimpit. Dua bidang dikatakan berhimpit jika setiap titik penyusun bidang terletak pada kedua bidang. Perhatikan contoh berikut. Terdapat kubus ABCDEFGH dan kubus IJKAMNOL.
Kedua kubus ditempelkan sebagaimana nampak pada tayangan tersebut, sehingga sisi ABFE pada kubus IJKAMNOL saling menempel satu sama lain. Pada kondisi tersebut, bidang ABFE dan AKOL disebut saling berhimpitan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.